Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat kasih karunia, damai sejahtera, anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita bersama hari ini kekal sampai selama-lamanya. Izin Bapak Gembala, izin Ibu Gembala, izin rekan-rekan sekalian. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya memakai baju dinas karena baru memang saya datang sampai ke Lumajang dari Malang dan langsung saya ambil sepeda motor untuk jemput sidang jemaat Tuhan. Jadi izin sidang jemaat Tuhan saya pakai baju dinas. Dan juga nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pengumuman yang ada di Dispot Dirga. Ada nanti pesan-pesan yang dari Menhan juga yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun izinkan saya menyelesaikan dulu tanggung jawab saya pada sore hari ini untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan atau pembelajaran yang biasa kita lakukan setiap minggunya, alangkah baiknya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dahulu. Kita akan angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita, betapa hatiku berterima kasih. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Dari atas kembali. Betapa hatiku, kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Refrain. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah ku jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kembali dari awal. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku, amin, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Refrain. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya ini Tuhan persembahan, terima hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Yuk, mari kita bersama-sama berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang begitu sangat baik yang Tuhan berikan untuk kami lalui, untuk kami jalani hari ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan buat kesempatan waktu beribadah juga yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan hanya kesempatan untuk hidup, namun kesempatan untuk beribadah selalu Tuhan bukakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan kami beribadah, dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih khusus dengan kami mempelajari kitab suci, kitab yang begitu sangat agung, kitab yang begitu sangat mulia, sebagai patron di atas segala tindakan dan di atas segala karakter maupun ideologi kami menuruti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka sehingga boleh sampai ke tempat rumah ibadah ini dengan selamat, bersama-sama beribadah dengan kami dan juga bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sehingga juga kami bersama-sama kehidupan rohani kami sama-sama dibangun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan alaskan doa kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan pujian kita. Untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita naikkan satu pujian, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Bait yang kedua. Aku pun tahu Kau tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan melanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan atau belajar dari firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk kita menyambut pembelajaran kita. Kita naikkan satu pujian, Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Selamat datang Bu. Kadang-kadang ku rasa sepi di hati ketika ku memberi sambil mengasihi. Itu menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Refrain. Ku mau memberi hingga tiada yang ku mengasihi, hingga tiada kasih lain.
lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kembali dari awal. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati. Amin. Ketika ku memberi sambil mengasihi, tapun itu menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Reframe. Ku mau memberi hingga tiada yang mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak, memberi dan tanpa Izin Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati. Amin. Ketika ku memberi sambil mengasihi, namun itu menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Refrain. Terima kasih Tuhan. Ku mau memberi hingga tiada yang ku mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak. Amin. Memberi diri tanpa kesudahan. Sekali lagi. Ku mau memberi hingga tiada yang ku. Amin. Dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah PA kita. Bapa kami di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami sudah bermazmur kepada Tuhan, dan terlebih khusus nanti sebentar lagi kami akan mendengarkan penjabaran dari firman Tuhan. Kami mungkin akan belajar banyak sejarah hari ini, dan juga kami akan merefleksikan hati kami untuk kami dapat memahami prinsip-prinsip firman Tuhan yang dalam. Kendati pun firman Tuhan ini yang sebentar lagi akan kami bacakan sudah kerap kali kami baca berulang kali, namun melalui perenungan firman Tuhan yang lebih detail, kami akan memperoleh maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin hari ini kami memberi dengan segala ketulusan, namun ada bagian-bagian firman Tuhan yang kadangkala kami tidak tahu, dan itu merupakan cacat di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan dengan lebih detail lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan persiapkan hati kami. Tuhan menolong sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan, dan juga Tuhan menolong hamba-Mu yang hina ini untuk bisa menyampaikan berita firman Tuhan menurut apa maksud penulis pada zaman itu, bukan menurut maksud kami pada zaman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Izin Bapak Gembala, izin Ibu Gembala, izin rekan-rekan sekalian,
Izin Bapak Ibu untuk saya menyampaikan berita firman Tuhan. Pertama-tama Bapak Ibu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memakai baju dinas, harusnya saya memakai baju formal. Karena saya barusan datang dari Malang, langsung saya ambil mobil untuk antar atau jemput sidang jemaat Tuhan. Dan juga hari ini saya sedang dinas, Bapak Ibu Saudara. Ada perintah dari Dispot Dirga yang akan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian berkaitan juga dengan negara Republik Indonesia untuk kita sama-sama bekerja sama di dalam menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Namun izin saya akan menyampaikan atau menyelesaikan tanggung jawab saya terlebih dahulu untuk kita belajar firman Tuhan, yaitu Bible study kita atau ibadah PA kita yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Jikalau Bapak Ibu sudah ketemu Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus, masih pengajaran Tuhan Yesus yang di bukit Bapak Ibu Saudara. Dan pengajaran ini sebenarnya sangat praktis Bapak Ibu Saudara sekalian. Tanpa banyak interpretasi, tanpa banyak penjabaran, sebenarnya kita sudah langsung bisa menangkap esensi atau inti dari firman Tuhan ini, bahwasanya kita harus memberi sedekah atau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan segala ketulusan hati. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mulai merenungkan kembali firman Tuhan ini, ada prinsip-prinsip yang luar biasa yang ingin juga saya bagikan kepada kita semua. Mungkin juga prinsip-prinsip ini adalah sesuatu yang baru bagi kita semua. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Tuhan ini secara bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4 ini Bapak Ibu. Sebentar. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang pertama di situ adalah kata, kita akan melihat garis besarnya lebih dahulu Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita bisa memahami konteks jauh dan konteks dekatnya. Jikalau kita melihat garis besar dari Matius pasal yang ke-6, sebenarnya temanya Matius pasal yang ke-6 ini Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, itu ada di ayat yang pertama Bapak Ibu. Jadi ayat yang pertama dari Matius pasal yang ke-6 itu merupakan tema dari keseluruhan pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu perihalkan tentang kewajiban agama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jikalau kita membaca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, itu temanya atau poinnya itu adalah tentang memberi sedekah. Dan di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6 tentang berdoa. Bapak Ibu nanti bisa lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 juga tentang berdoa, lebih rinci lagi. Namun ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 berkaitan tentang puasa. Nah saudara-saudara sekalian, Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 ini sebenarnya adalah satu kesatuan Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sedikitnya 3 poin di sana. Ada yang berbicara tentang sedekah, ada yang berbicara tentang berdoa, dan ada berbicara tentang puasa. Nah poin-poinnya nanti disampaikan ayat per ayat oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi sedekah, berdoa, puasa ini merupakan sesuatu yang wajib bagi orang Israel. Ini adalah seperti jikalau di teman kita, saudara-saudara kita, ini merupakan hal yang wajib bagi mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah perihal tentang sedekah, berdoa atau puasa, ini juga merupakan kegiatan atau kewajiban agama bagi mereka yang tidak bisa mereka lepaskan Bapak Ibu Saudara, yang akan setiap hari dilakukan oleh bangsa Israel. Itu dulu poinnya. Jadi perihal tentang sedekah, berdoa dan puasa ini merupakan bukan sesuatu yang baru di kalangan orang Israel, namun ini sudah merupakan kewajiban agama mereka yang harus dilakukan setiap saat di dalam kehidupan bagaimana mereka melakukan kegiatan agama mereka, saudara-saudara. Jadi sedekah, berdoa, puasa bukan sesuatu yang baru lagi bagi
orang Israel pada zaman itu, terutama ketika Yesus mengajar. Itu dulu poinnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus memberikan beberapa kritik dan masukan, itu berarti ada sedekah, ada doa, ada puasa yang perlu dikritik Yesus, yang perlu dikasih masukan oleh Yesus. Makanya Yesus memberikan pengajaran-pengajaran tentang sedekah, berdoa dan puasa. Artinya pada zaman itu sudah ada pelencengan-pelencengan tentang sedekah, tentang berdoa, tentang puasa. Itu dulu poinnya Bapak Ibu, untuk memahami Matius pasal yang ke-6 ini. Jadi poin yang pertama tadi, bahwa sedekah, berdoa, puasa bukan sesuatu yang baru, namun itu sudah diwajibkan di dalam Tanakh atau Talmud dari orang Israel, diwajibkan, sudah wajib bagi mereka. Yang kedua adalah ternyata walaupun ini sesuatu yang wajib, ada beberapa pelencengan-pelencengan dari orang Israel, terlebih khusus orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam bersedekah, berdoa dan berpuasa. Sehingga Yesus berusaha untuk memberikan kritik yang positif tentunya, untuk mengevaluasi pengajaran-pengajaran maupun ritual-ritual dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu dulu pendahuluan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke Bapak Ibu, nah jikalau kita melihat kata yang pertama dari Matius pasal yang ke-6 itu, ingatlah. Berarti kan, artinya itu sudah pernah diajarkan oleh Yesus, kan begitu kan? Jikalau kita mungkin nih menasihatkan anak kita, ingat nak ya, matikan kompor. Berarti sebelumnya itu kita sudah pernah memberikan nasihat untuk mematikan kompor, kan begitu. Sederhananya kan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ingat itu kan berarti sudah pernah diajarkan dahulu atau sudah pernah memiliki pengetahuan. Sudah pernah diajarkan atau sudah pernah memiliki pengetahuan. Namun Yesus memberikan ingatan kembali supaya diingat kembali apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diketahui oleh orang Israel. Sehingga perihal kewajiban agama ini tentu sudah pernah diajarkan. Makanya Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama. Poin ini sudah pernah diajarkan. Yuk kita turun sebentar Bapak Ibu ya. Pelan-pelan saja kita turun di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Hal ini sudah pernah diajarkan oleh Yesus sebenarnya. Perihal tentang kewajiban agama ini. Oke, demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Masuk Matius 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian dan seterusnya. Artinya sudah pernah disinggung Yesus perihal tentang kewajiban agama atau hidup keagamaan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya sama Bapak Ibu. Kewajiban agama maupun hidup keagamaan menggunakan bahasa yang sama. Yaitu digunakan kata menggunakan kata, sebentar saya lupa. Dia menggunakan kata yang sama Bapak Ibu untuk kehidupan keagamaan ini. Yaitu berbicara tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ada saya tulis? Oke. Ya, berbicara tentang diakonia atau dikaiosune, maafkan Bapak Ibu. Dikaiosune. Nah, itu juga kata yang sama. Jadi hidup keagamaan dan kewajiban keagamaan merupakan kata yang sama sebenarnya. Itu berbicara tentang kebenaran. Jadi demikian Bapak Ibu. Di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 itu berbicara tentang tindakan moral mereka dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang mereka melakukan apa? Masih ingat? Ada yang melakukan perzinahan, ada yang mencuri. Itu berihal tentang tindakan-tindakan pidana, bisa kita katakan demikian Bapak Ibu. Atau tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Nah, di pasal yang ke-6 ayat yang pertama itu tidak sedang berbicara tindakan-tindakan moral. Namun itu lebih kepada liturgi Bapak Ibu. Lebih kepada caranya Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya jikalau di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 itu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu berbicara tentang tindakannya loh. Jikalau tindakanmu enggak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat itu, kamu enggak masuk dalam kerajaan surga. Nah, di sini juga dikatakan, atau lebih tepatnya jikalau kebenaranmu sama dikaiosune, di sini juga dikatakan jikalau hidup kewajiban keagamaanmu supaya dilihat mereka, jika demikian kamu tidak akan masuk, tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kata yang digunakan sama. Intinya begini Bapak Ibu. Yang Matius pasal yang ke-5 itu berbicara tindakan moral, dan di Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama fokusnya adalah berbicara tentang ritual-ritual. Bagaimana berdoa, cara-caranya Bapak Ibu. Bukan kepada tindakan. Bisa dibedakan Bapak Ibu ya. Caranya untuk melakukan ibadah
dan tindakan di dalam bersosialisasi. Jadi tindakan dalam bersosialisasi dinamakan tindakan moral, dan cara-cara di dalam beribadah, cara-cara dalam bersedekah, cara-cara di dalam berpuasa itu yang dinamakan ritual, Bapak Ibu. Dapat sekarang perbedaannya ya. Jadi Matius pasal yang ke-5 fokusnya adalah tindakan moral, Matius pasal yang ke-6 fokusnya adalah berbicara tentang ritual. Nah Bapak Ibu, jikalau di kayu sune berbicara tentang kebenaran moral, di pasal yang ke-6 berbicara juga dengan kebenaran ritual tuh. Jadi jikalau kita belajar etika Kristen mungkin ada yang dinamakan etika, ada yang dinamakan etilek, kan begitu ya. Etikanya jikalau saya punya utang sama Kak Ferry, ini untuk menjelaskan hal ini Bapak Ibu. Etikanya saya harus memberikan atau mengembalikan uang yang saya pinjam dari Kak Ferry, itu namanya etika hukumnya. Etileknya adalah setelah saya memberi, saya harus berterima kasih, itu namanya etilek. Dapat saudara-saudara ya, hukum itu berbicara etika, etilek itu berbicara tentang caranya. Jadi bisa saya beretika tapi tidak beretilek. Contoh, saya akan ngasih uang utang saya ke Kak Ferry tapi saya lempar. Saya beretika mengembalikan utang saya, kan gitu kan? Tapi saya tidak beretilek dengan cara. Nah, begitu juga di sini Bapak Ibu. Itu sederhananya. Jadi untuk yang Matius pasal yang ke-5 itu berbicara tentang etikanya, hukum-hukumnya, sifat-sifat moralnya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-6 ini berbicara ritualnya atau caranya Bapak Ibu. Nah, sehingga Yesus mengevaluasi dua hal tuh. Yesus mengevaluasi etika moral mereka, namun juga Yesus mengevaluasi bagaimana ritual mereka. Jadi bukan hanya berbicara tentang kebenaran moral tentu, namun juga caranya juga harus benar ternyata. Bukan hanya hukumnya yang benar, bagaimana cara saya mengembalikan uang atau saya secara hukum memberikan uang ke Pak Ferry. Namun caranya juga ternyata diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Makanya di situ kan dikatakan cara bersedekah itu kan cara-caranya sebenarnya yang Yesus evaluasikan, ritual-ritualnya sebenarnya. Bukan Yesus enggak berkata apakah kamu harus memberi sedekah atau enggak, berapa sedekah yang kamu berikan atau enggak, itu tidak sama sekali disinggung. Namun cara-caranya ternyata diperhatikan oleh Tuhan Yesus atau ritual-ritualnya. Itu dulu Bapak Ibu Saudara sekalian poinnya dalam memahami ayat ini. Nah saudara-saudara, saya pernah mengatakan kan bahwa kebenaran itu ternyata sebenarnya dibagi menjadi 4 atau kalau enggak 3 Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang berbicara 4, ada yang menggolongkan 3, no problem. Itu sesuatu yang biasa-biasa atau sesuatu yang lumrah saja. Nah ada yang dinamakan kebenaran moral atau kebenaran etika, kebenaran hukum. Itu yang dinamakan dikaiosune atau dari akar kata dikaios. Sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya, berbicara tentang kebenaran tindakan. Itu pokoknya intinya. Dikaiosune, kebenaran tindakan dan juga kebenaran ritual. Bukan hanya tindakan etika hukumnya, namun juga bagaimana cara melakukannya. Itu namanya dikaiosune. Namun ada yang dinamakan kebenaran absolut. Itu dimakan di dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang objektif. Atau dalam bahasa Yunaninya aletheia atau aletheis. Itu namanya kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kebenaran objektif ini adalah kebenaran yang walaupun orang tidak setuju, dia tetap adalah kebenaran. Itu namanya kebenaran yang objektif Bapak Ibu. Walaupun orang tidak setuju, dia tetap adalah kebenaran itu sendiri. Jadi dia adalah diri dari kebenaran itu sendiri. Makanya ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata kebenaran yang dipakai bukan dikaiosune. Namun kata yang dipakai adalah aletheia atau aletheis itu Bapak Ibu Saudara. Jadi beda Bapak Ibu ya. Jadi ada kebenaran moral, kebenaran tindakan, namun ada berbicara tentang kebenaran yang absolut, kebenaran yang objektif istilahnya tuh. Kebenaran yang tak pernah pudar, kebenaran yang tidak lekang dikikis oleh zaman. Saya kasih contoh Bapak Ibu, apa itu kebenaran yang objektif. Manusia pasti mati. Itu adalah kebenaran yang objektif Bapak Ibu Saudara ya. Enggak ada orang yang bisa membantah itu. Pada saatnya nanti manusia pasti akan mengakhiri hidupnya. Cepat atau lambat. Itu kebenaran yang objektif. Walaupun mungkin aku berkata, enggak ada itu. Namun pada faktanya itu adalah kebenaran yang objektif. Contoh kedua, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu adalah kebenaran yang objektif Bapak Ibu. Nah, ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata kebenaran yang dipakai adalah berbicara tentang aletheis, kebenaran yang objektif Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, firman Tuhan juga adalah kebenaran yang objektif. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dari kebenaran yang objektif inilah menghasilkan kebenaran yang moral tadi Bapak Ibu. Ini sebenarnya ada di dalam buku teologi Bapak Ibu, namun dalam sekali.
Dari kebenaran yang absolut melahirkan kebenaran moral, nanti juga akan melahirkan kebenaran sejarah, dan juga nanti akan melahirkan kebenaran etika-etika yang lain atau disiplin-disiplin ilmu. Jadi sebenarnya dari kebenaran yang absolut inilah lahir kebenaran tindakan, lahir juga kebenaran di dalam hal-hal hukum, dan juga lahir kebenaran kebenaran untuk aplikasi di dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi Yesuslah sumber kebenaran itu. Makanya dikatakan Yesus itu adalah diri dari kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, poinnya Bapak Ibu, untuk melakukan kewajiban agama atau kebenaran yang dimaksud di kaios sune itu kan kebenaran tindakan tuh. Nah, sebenarnya ketika kita percaya kepada kebenaran yang objektif itu, sebenarnya kebenaran di kaios sune itu akan kita dapatkan, yaitu kebenaran tindakan moral maupun itu ritual itu akan kita dapatkan ketika kita sudah mempercayai kebenaran yang objektif, yang absolut, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, saya tibakan sampai di situ untuk poin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, nah maafkan, ada yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah kebenaran yang moral, dia di kaios sune. Ini kan supaya pelajaran juga bagi kita kan. Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak, supaya Bapak Ibu jadi guru-guru nanti kan. Izin juga kalau saya ada salah dikoreksi Bapak Ibu. Jadi ada kebenaran yang di kaios sune, dan itu ada di dalam Alkitab semuanya. Di kaios yaitu kebenaran moral dan tindakan dan ritual, ada juga kebenaran yang objektif yaitu aletheia, ada juga yang dinamakan kebenaran sejarah atau dinamakan kebenaran historis. Nah, di dalam Alkitab juga cerita-cerita Alkitab itu kan juga merupakan kebenaran-kebenaran sejarah. Dan yang keempat sebenarnya ada orang yang tidak setuju atau ada orang yang setuju, tidak mengapa, itu adalah kebenaran di dalam experience atau pengalaman kehidupan seseorang. Namun kebenaran ini kadangkala tidak dimasukkan karena kebenaran experience itu atau pengalaman itu seringkali memudarkan kebenaran objektif maupun memudarkan kebenaran yang moral ini Bapak Ibu. Karena kebanyakan orang pengalaman, namun tanpa dilandasi pengalamannya itu oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang naik ke surga itu, ayo apa? Alkitab jelas berkata Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang datang ke Bapa kecuali aku, kan kata Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kita enggak berusaha untuk menjudge, namun kan setiap pengalaman atau experience setiap orang itu harus selalu dilandasi oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada juga yang bersaksi Bapak Ibu, lebih ngeri lagi. Allah berbicara kepada saya untuk menonton video porno. Ayo. Ada, pernah dengar itu? Pernah kan? Ada itu pendeta yang bersaksi demikian Bapak Ibu, supaya saya menonton video porno. Yes. Nah, jadi ada banyak pengalaman experience yang tidak dilandasi oleh firman Tuhan, sehingga pengalaman seseorang itu harus diverifikasi oleh firman Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi setidaknya ada 4 kebenaran yang kita bahas hari ini. Kebenaran objektif atau absolut, kebenaran yang tak pernah pudar, ada kebenaran di kaios sune, yaitu kebenaran moral dan kebenaran tindakan atau kebenaran ritual, ada yang dinamakan kebenaran historis, yaitu sejarah-sejarah yang faktual, ada yang dinamakan juga adalah kebenaran experience untuk pengalaman diri sendiri. Namun ini kadang-kala tidak dimasukkan di dalam Alkitab Bapak Ibu, karena kebenaran pengalaman kita harus diverifikasi lebih dahulu oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, itu saya tibakan sampai di sana. Mari kita masuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sedekah, berdoa dan berpuasa, kita akan memberikan pelajaran hari ini Bapak Ibu. Keterkaitan antara dua macam kebenaran tersebut perlu untuk digarisbawahi, yaitu maksudnya kebenaran yang moral yang tadi dengan kebenaran yang ritual Bapak Ibu. Jadi keterkaitan antara kedua hal ini, kebenaran moral itu kan ada di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 tadi kan, difokusnya kan ke sana. Nah, yang di Matius 6 ayat yang pertama itu berbicara tentang kebenaran ritual, sebenarnya sama, menggunakan kata yang sama, cuma fokusnya beda. Kan kata itu kan tergantung dengan konteks yang ada Bapak Ibu, ya kan? Kata itu. Contoh kata bisa itu bisa dipakai untuk bisa dapat. Nah, bisa kan juga bisa digunakan untuk bisa ular, kan gitu kan? Jadi satu kata itu artinya bisa tergantung konteks apa yang dibicarakan pada waktu itu. Nah,
Untuk yang kebenaran ini di Matius pasal yang ke-5 ayat 20 itu berbicara tentang tindakan moral. Makanya Yesus berkata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, kan itu semua ada di Matius pasal yang ke-5. Nah di Matius pasal yang ke-6 ayat pertama ini lebih kepada ritual-ritualnya, yaitu memberi sedekah, cara-caranya berdoa dan berpuasa. Nah keterkaitan antara dua macam kebenaran ini perlu untuk digarisbawahi. Sebagian orang Kristen cenderung hanya mementingkan salah satunya. Iya, banyak beberapa saya perhatikan ada yang hanya mementingkan kebenaran yang moral itu, namun mengabaikan kebenaran yang ritual itu. Apa contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada yang begitu banyak orang baik di luar sana, memberi sedekah begitu sangat baik, luar biasa, namun tidak semangat untuk hal-hal rohani. Ada Bapak Ibu Saudara kan? Nggak semangat untuk melayani. Benar dia di luar semua kehidupannya, namun ketika dipercayakan hal-hal rohani atau pengajaran rohani, mulai surut itu. Iya kan? Bapak Ibu pernah nggak temui hal-hal itu? Tentu kita tidak berusaha untuk menjudge, enggak. Namun ada orang yang begitu sangat baik di luar, perfect, namun tidak bersemangat untuk pelayanan-pelayanan yang rohani. Itu artinya dia menitik beratkan satu hal, yaitu kebenaran yang moral, hanya mengutamakan kebenaran yang moral itu, kebenaran yang moral. Namun ada yang sebaliknya, hanya mengutamakan kebenaran yang ritual. Apa itu contohnya? Hanya sempurna di gereja. Kata-katanya haleluya di gereja. Namun sampai di sana Bapak Ibu, maki-maki di sana. Begitu banyak orang yang begitu sangat murni, begitu sangat luar biasa di dalam gereja. Malaikat dia di gereja Bapak Ibu. Namun di luar sana mungkin jadi malaikat maut, kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Iya Bapak Ibu kan, ini dua kebenaran ini. Kebenaran moral dan kebenaran ritual. Dua-duanya dikoreksi oleh Yesus. Kebenaran moral sudah dikritik di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Namun kebenaran ritual, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara bersedekah dan berpuasa, itu juga dikritik atau dievaluasi oleh Yesus. Sehingga kita bisa mengetahui dua hal ini. Baik kebenaran moral dan kebenaran ritual haruslah berjalan sejajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita perfect di luar tentang tindakan-tindakan kita. Mungkin baik kita menolong orang luar. Namun mari kita juga semangat di dalam pelayanan-pelayanan rohani. Namun sebaliknya Bapak Ibu, jangan hanya semangat di dalam pelayanan-pelayanan rohani, namun tidak menjadi cermin dan berkat di luar sana Bapak Ibu. Mari kebenaran moral dan kebenaran ritual menjadi sesuatu yang kita pegang hari ini. Mari kita beretika dan beretilek. Itu mungkin yang sederhana untuk memahami poin dari ini Bapak Ibu. Nah itulah firman Tuhan. Jadi saya merenungkan Bapak Ibu Saudara ya, kebenaran moralnya itu udah dikritik. Oh ternyata nggak sampai di situ. Ritualnya itu juga diperhatikan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus nggak berbicara tentang dosa mereka, tentang berzinah mereka, tentang bagaimana mereka melakukan perbuatan yang jahat, enggak. Berbicara tentang ritual-ritual keagamaan mereka. Makanya dikatakan kewajiban keagamaanmu. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 20 dikatakan hidup keagamaanmu. Jadi dibedakan. Moral itu diterjemahkan menjadi kewajiban hidup keagamaan, dan di sini ritual itu diterjemahkan sebagai kewajiban keagamaan, namun dengan menggunakan kata yang sama. Jadi Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Mari beretika yang baik, namun juga mari beretilek yang baik. Etika itu berbicara tentang hukum-hukum yang harus kita patuhi. Etilek itu berbicara tentang cara kita di dalam melakukan hukum-hukum yang kita jalankan. Bapak Ibu Saudara, itu refleksi yang pertama. Mari tidak menitik beratkan satu hal. Mari jangan tidak menitik beratkan moral saja, yang hanya baik di luar namun tidak terlalu semangat hal-hal rohani di gereja. Namun jangan sebaliknya, hanya semangat dalam gereja namun tidak menjadi berkat di luar sana. Ingat Bapak Ibu, saya tidak tahu kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan segala kejujuran. Apa yang saya gali keluar dari dalam, itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, refleksi yang kedua. Orang-orang Kristen sejati pasti menjaga keseimbangan antara kebenaran moral dan kebenaran ritual ini. Artinya kebenaran dikaiosune atau dikaios, dari akar kata dikaios, seharusnya menjadi sebuah gaya hidup dimanapun dan kapanpun kita akan hidup secara konsisten, yaitu di dalam kebenaran. Yes, jadi ini aplikasinya tuh. Baik itu kebenaran moral atau ritual, mari kita jalankan secara bersama-sama. Baik itu tindakan-tindakan moral baik, namun juga ritual-ritual di dalam hidup keagamaan kita, di dalam kewajiban keagamaan kita, itu juga baik. Amin. Oke, dan di situ juga dikatakan di bagian yang kedua Bapak Ibu, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi tentu ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya, ya kan, yang mendengarkan pada saat hari itu.
Dan kita bisa mengetahui yang dikritik pasti adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sepertinya Yesus mengarahkan atau menyentil orang-orang yang melakukan kewajiban keagamaan supaya dilihat mereka, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Supaya dilihat mereka, kata yang dipakai menggunakan kata teatenai, teater atau teater, maafkan saya. Jadi sebuah pertunjukan. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, jangan melakukan kewajiban keagamaan supaya dilihat mereka. Maksudnya jangan melakukan persembahan sedekah-sedekah itu untuk sebuah pertunjukan, untuk sebuah show. Kan itu yang dikritik oleh Yesus. Jadi kata yang dipakai adalah teater. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu sekarang karakter dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Seperti pertunjukan memberi sedekah itu bagi mereka. Seperti show. Jadi bisa kita lihat lorong-lorong itu atau depan bait Allah itu sebuah panggung untuk menaikkan elektabilitas mereka Bapak Ibu. Itu sebuah pertunjukan, sebuah panggung untuk mengangkat diri mereka. Kita bisa ketahui dari akar katanya. Teater, sebuah pertunjukan bagi mereka untuk memberi sedekah itu. Makanya Yesus katakan, jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat, supaya show, supaya pertunjukan, supaya pamer dan seterusnya. Itu kayak film Bapak Ibu. Kan kata teater itu kan seperti film itu. Seperti bioskop itu yang ditonton, yang dipertunjukkan. Jadi itu bisa kita lihat sebagai panggung itu bagi mereka. Lorong-lorong itu, depan bait Allah itu atau tikungan-tikungan itu. Itu panggung bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mereka menaikkan elektabilitas mereka. Nama mereka diagung-muliakan, diagung-agungkan. Jadi seperti pertunjukan bagi mereka. Namun Yesus ternyata mengkritik ritual-ritual bagaimana cara mereka memberi sedekah. Jadi ritual-ritualnya betul-betul diperhatikan oleh Yesus. Memberi sangat berkaitan dengan motivasi. Jelas, ini yang saya renungkan. Memberi pasti berkaitan dengan motivasi Bapak Ibu. Kita bisa tahu juga hati dari ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa hati mereka atau motivasi mereka di dalam memberi sedekah itu pasti adalah supaya dilihat. Jelas di situ supaya dilihat oleh mereka. Dan supaya nama mereka ditinggikan. Atau supaya mereka diangkat, diagung-agungkan. Atau supaya kesombongan dan seterusnya. Kita bisa lihat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi memberi sangat berkaitan dengan motivasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika memberi, apakah motivasi kita Bapak Ibu? Saya tentu berharap tidak ada yang untuk pamer, tidak ada yang untuk supaya diagung muliakan begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita akan melihat, saya pun ditegur oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara sekalian ketika merenungkannya dengan lebih baik lagi. Jadi memberi sangat berkaitan dengan motivasi. Karena apa? Karena pada bagian yang terakhir itu dikatakan motivasi itu menentukan apakah kita ada upah atau enggak. Itu pentingnya, itu poinnya. Motivasi di dalam memberi atau dalam memberi sedekah itu menentukan apakah kita ada upah dari Bapa atau tidak. Karena di situ dikatakan, karena jika demikian kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi motivasi menentukan upah kita ada atau enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Motivasi yang jujur akan menghasilkan upah dari Bapa di surga. Namun motivasi supaya diagung muliakan, supaya disombong-sombongkan, supaya dan seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat. Alkitab berkata, itu tidak menerima upah dari Bapamu yang di surga. Namun saya percaya Bapak Ibu semua tidak ada yang seperti itu di sini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi motivasi itu menentukan apakah kita memperoleh upah atau tidak. Oke, next. Oke, kita akan berangkat ke ayat yang kedua. Kita sudah selesaikan ayat pertama Bapak Ibu Saudara ya. Kita masuk di ayat yang kedua. Bisa lihat di slide saya sediakan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ini sudah masuk kepada aplikasi. Jadi lihat Bapak Ibu, kata-kata dalam Alkitab itu lihat. Jadi, kan gitu kan? Itu dalam ilmu hermeneutik itu peralihan itu. Jadi, gitu kan? Tetapi itu kata-kata peralihan di dalam Alkitab. Ada satu poin tak. Jadi itu sudah merupakan arah, sudah masuk kepada nasihat-nasihat yang harus dilakukan ketika ada kata jadi gitu. Jadi apabila engkau memberi sedekah itu berarti solusi supaya enggak seperti yang di atas, yaitu memberi supaya dilihat gitu kan, supaya sombong dan seterusnya dan tidak ada upah, supaya tidak demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah,
janganlah engkau mencanangkan hal itu. Nanti kita akan bahas apa itu mencanangkan, apa itu orang munafik, apa itu rumah-rumah ibadat, apa itu lorong-lorong. Kita akan lihat poin-poinnya secara bersama-sama. Oke, bersedekah yang keliru. Pemberian sedekah bukan hal yang baru dalam kewajiban agama Yahudi. Seperti yang saya katakan, sedekah itu sudah seperti kewajiban agama mereka, Bapak Ibu. Seperti rukun, Bapak Ibu. Seperti rukun iman mereka. Sedekah, doa, berpuasa itu sudah rukun iman mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam sejarah-sejarah orang Yahudi. Jadi pemberian sedekah bukan hal yang baru dalam kewajiban agama orang Yahudi. Dalam konteks masyarakat Yahudi juga tidak asing lagi dengan kemiskinan. Yuk kita mampir sedikit Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita lihat mengapa mereka memberi sedekah itu. Karena apa? Karena di kalangan orang Yahudi ternyata mereka tidak asing dengan orang-orang yang miskin di zaman Tuhan Yesus atau di sekitar mereka. Yuk mungkin kita akan baca dalam Yohanes 12 ayat yang ke-8. Mari kita mampir sejenak, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi Yesus sedikit menyentil, memberikan sebuah fakta sejarah dan fakta sosiologi yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman Yesus. Bahwasanya ternyata di tengah-tengah bangsa Israel, orang-orang miskin itu selalu ada pada mereka. Sudah orang-orang miskin itu ya di tengah-tengah mereka, ada di dalam halaman rumah mereka sebenarnya, bersama-sama dengan mereka. Sehingga kita bisa lihat dalam konteks masyarakat Yahudi juga tidak asing lagi dengan kemiskinan. Sehingga Bapak Ibu, nilai penting sedekah tidak bisa diremehkan. Jadi nilai penting sedekah yang diberikan itu tidak bisa diremehkan. Karena apa? Karena orang-orang miskin itu selalu ada di tengah-tengah mereka. Nilai penting sedekah tidak dapat diremehkan. Sedekah itu menjadi perpanjangan hidup bagi orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Bagi orang-orang miskin yang ada di tengah-tengah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi nilai penting sedekah itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Itu menjadi nafas orang-orang miskin. Itu menjadi perpanjangan hidup orang-orang miskin. Itu menjadi apa yang dinanti-nantikan orang-orang miskin. Sedekah itu Bapak Ibu, nilai pentingnya. Nah aspek ini dapat menimbulkan bahaya besar. Jadi lihat Bapak Ibu konteksnya pada zaman itu. Ingat, kita melihat Alkitab, firman Tuhan menurut konteks pada zaman itu. Kita bisa melihat pada zaman itu ahli-ahli Taurat telah melakukan pelencengan dalam melakukan sedekah. Itu fakta pertama. Dan orang-orang miskin ada di tengah-tengah mereka. Oke, itu fakta yang kedua. Nah, nilai penting sedekah ini berarti sangat dibutuhkan karena ada orang-orang miskin di sana. Itu yang ketiga. Nah, namun ketiga fakta ini bisa menimbulkan dua bahaya besar Bapak Ibu. Bahaya besarnya apa? Bahaya besarnya bisa dari pihak orang-orang miskin. Kenapa? Dia akan bersandar kepada si pemberi sedekah. Nggak mau lagi dia berusaha. Oh ada kok yang memberi sedekah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apakah mereka itu mau memberi sedekah untuk dinaikkan elektabilitasnya? Aku nggak ngurus. Yang penting aku dapat sangung, dapat sedekah dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah ini kan menjadi bahaya besar bagi si penerima sedekah Bapak Ibu. Dia tidak mau berusaha lagi. Atau yang kedua itu, dia mungkin mengagung-agungkan si pemberi sedekah. Kan begitu kan? Diagung-agungkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Oh terbaik kamu, luar biasa kamu. Nah ini bahaya. Bahayanya bisa datang dari satu front, yaitu si penerima sedekah. Dia tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi bekerja, dan dia akan mengagung-agungkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi secara berlebihan. Jadi bahayanya bisa datang dari si penerima sedekah. Bahaya yang kedua, yang lebih bahaya adalah bisa datang dari si pemberi sedekah, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti yang kita tahu, motivasinya sudah kita ketahui untuk kesombongan dan untuk supaya dilihat. Nah, kita bisa melihat konteks pada zaman itu begitu sangat kompleks. Masalahnya kompleks di sana. Ada mungkin si penerima sedekah nggak mau lagi berusaha, mengagung-agungkan ahli-ahli Taurat secara berlebihan. Yang kedua dari pihak ahli-ahli Taurat, mungkin sudah mengagung-agungkan diri dan lain sebagainya, sudah pamer, sudah show itu segala perbuatan baiknya. Nah inilah konteks pada zaman itu, sehingga Yesus perlu memberikan kritik terhadap ritual-ritual yang cacat ini, yang sudah melenceng dari firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah pelajaran yang bisa kita ambil apa Bapak Ibu? Ada sebuah perkataan dari pelatih saya begini Bapak Ibu. Ketika engkau memberi, segera lupakan. Namun ketika engkau menerima, jangan pernah lupakan.
ketika you memberi, segera lupakan hari itu, lupakan bahwa engkau nggak pernah memberi. Tapi ketika engkau diberi, jangan pernah lupakan pemberianmu. Dapat kira-kira Bapak Ibu Saudara. Nah demikian untuk dua front ini supaya tidak sesat, baik itu pihak si penerima atau pihak si pemberi. Mari Bapak Ibu, jikalau kita dari pihak si pemberi, mari ketika kita memberi, langsung kita lupakan apa yang kita beri Bapak Ibu. Yes. Namun jikalau kita pernah menerima, jangan pernah lupakan apa yang engkau terima. Siapa yang memberi, jangan pernah lupakan hal itu. Jadi bagi kita yang pernah memberi, lupakanlah hari itu engkau sudah pernah memberi. Dan jikalau engkau adalah seorang penerima, maka ketika engkau menerima, jangan pernah lupakan apa yang sudah engkau terima Bapak Ibu. Itu aplikasi yang sederhana untuk kehidupan kita. Supaya dua bahaya besar tidak muncul, baik dari pihak penerima atau baik dari pihak pemberi. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini poin-poin penting dari firman Tuhan yang mungkin jarang kita pelajari bersama-sama. Oke, kita akan masuk kembali supaya dilihat mereka. Oke, kita mungkin di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-5, jika Bapak Ibu baca, itu jelas terlihat nanti motivasi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Semua untuk supaya diagung-agungkan, supaya dimuliakan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu perihal tentang mencanangkan. Kan di situ dikatakan adalah di ayat yang kedua tadi, dari Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-6, ayat yang kedua demikian. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Apa arti mencanangkan Bapak Ibu? Mencanangkan itu dalam bahasa Alsina adalah salpises atau salpis, dari akar kata salpises. Ayat yang kedua, membunyikan canang. Jadi canang itu kan gong sebenarnya, gong kecil itu kan, itu kan canang. Jadi pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu Bapak Ibu, ternyata untuk memberikan pengumuman pakai canang namanya. Apakah canang itu biasanya dari bambu kan gitu kan? Jadi atau gong kecil itu biasanya dibunyikan, gitu. Jadi kita bisa mengetahui mencanangkan itu berarti membunyikan canang sebagai tanda ada pengumuman atau pernyataan atau pertunjukan di depan publik. Jadi seperti pengumuman itu. Jadi kita bisa lihat hal ini. Jangan engkau mencanangkan hal itu. Jikalau kita memberi sedekah, jangan kita mengumumkan gitu loh. Dapat maksudnya Bapak Ibu? You memberi sedekah, Daud memberi sedekah. Jangan mengumumkan, bukan hanya mengumumkan, namun juga mempertunjukkan itu di depan publik gitu loh. Jadi dibunyikan gong kecil. Di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, itu menggunakan kata, itu berbicara tentang trompet. Di trompet, di aba-aba, di trompet Bapak Ibu. Aslinya itu trompet itu. Namun, kenapa bahasa Indonesia menggunakan kata canang? Padahal pada aslinya adalah salpises itu adalah trompet itu. Apa bahasa Inggrisnya itu lupa? Bentar ya, saya akan cari ya. Saya baca kok kemarin, sebentar. Bahasa Inggrisnya itu, oke. Ayat yang kedua, sebentar. Bahasa Inggrisnya itu dikatakan serafim ya. Oke. Iya, dari akar kata yang sama sebenarnya. Iya, jadi ada membunyikan trompet itu atau mengumumkan gitu. Jadi jangan memberi sedekah dengan mencanangkan atau memberi pengumuman untuk pemberian sedekah itu atau dipertunjukkan di depan publik. Jadi itu jangan dicanangkan, jangan diumumkan. Ya saya nggak mau masuk lebih dalam lagi. Yang penting itu pokoknya firman Tuhan itu intinya tuh. Jangan mencanangkan, memberi pertunjukan, pengumuman jikalau kita memberi sedekah. Oke, selebihnya tafsir sendiri. Oke, bersedekah yang keliru juga. Bukan masalah tempat sebenarnya, tapi motivasi Bapak Ibu. Jadi bukan masalah tempatnya tadi di lorong-lorong, dikatakan juga di situ di jalan-jalan sempit, di rumah-rumah ibadah. Sebenarnya bukan berbicara tentang tempat Bapak Ibu. Kata supaya dilihat mereka maupun supaya mereka dipuji orang di ayat yang kedua itu menyeretkan bahwa pokok masalah ada di sana. Sebenarnya bukan masalah memberi sedekah di lorong-lorong, bukan masalah tempatnya, memberi sedekah di rumah-rumah ibadat. Bukan itu problemnya. Namun masalahnya adalah supaya dilihat mereka, supaya mereka dipuji orang di ayat yang kedua dan ayat pertama itu. Menyeretkan bahwa pokok masalah ada di sana. Makanya saya katakan, motivasi di dalam memberi itu sangat penting di dalam kita memberikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oke, rumah-rumah ibadat, sinagog itu dalam bahasa aslinya, dan lorong-lorong. Rime
Jalan-jalan sempit, lorong-lorong itu sebenarnya dalam artian yang lain adalah jalan-jalan sempit menjadi tempat yang cocok untuk motivasi buruk ini. Kita bisa lihat Bapak Ibu ya, kita bisa lihat. Jadi mereka kan memberi sedekah nih kan, di rumah-rumah ibadat, sinagog, lorong-lorong. Rumah-rumah ibadat kan setiap orang kan masuk ke sana. Iya kan? Depan rumah-rumah ibadat itu kan menjadi setiap orang yang harus dilalui di sana kan. Orang-orang kan lewat di sana kan, ibadah mereka kan begitu sangat militan mereka ibadah kan. Orang Israel itu. Jadi tempatnya yang sangat strategis tuh. Dan lorong-lorong ini Bapak Ibu atau jalan-jalan sempit dalam terjemahan yang lain itu adalah tempat-tempat orang-orang miskin untuk duduk, untuk tinggal, untuk tidur. Jadi kita bisa lihat baik itu rumah-rumah ibadat, baik itu jalan-jalan yang sempit, itu merupakan panggung bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk supaya mereka dilihat segala kebaikan-kebaikan mereka. Jadi lorong-lorong rumah ibadah panggung mereka itu untuk menaikkan diri mereka. Jadi kita bisa lihat ternyata kesombongan adalah awal dari kerusakan moral dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tentu ini memang fakta pada zaman itu memang fakta. Namun sekarang kan sudah tentu berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oke, mereka disebut orang-orang munafik. Nah, berarti kan definisi munafik kita sudah mengetahui hari ini. Yaitu menggunakan kata hoi, hipokritoi, digunakan untuk para aktor teater Yunani yang selalu menggunakan topeng di panggung. Jadi munafik itu kan dikatakan di situ kan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi yang orang munafik, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu dinamakan sebagai topeng atau aktor yang memakai topeng biasanya. Di orang Yunani kan biasanya ada pertunjukan-pertunjukan kan? Pertunjukan-pertunjukan. Masalahnya begini Bapak Ibu. Jikalau ada seorang aktor, dia memainkan peran yang berbeda dari karakternya kan? Orang-orang kan gak tertipu dianya. Kenapa orang-orang gak tertipu? Orang-orang sudah tahu. Oh karakter aktor ini seperti ini. Dia kan memainkan peran ini. Gak ada orang yang ditipu. Kan begitu kan? Walaupun yang diperankan oleh aktor ini berbeda dengan sifatnya. Namun kan orang sudah tahu karakter dari aktor ini seperti apa. Nah, namun berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menipu semua orang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bermuka dua atau bertopeng itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semua ditipu. Begini Bapak Ibu, apa tipuannya? Saya akan buka Bapak Ibu. Ketika dia memberi sedekah, tipuannya adalah seolah-olah itu adalah bentuk kebaikan. Namun sebenarnya itu adalah untuk meningkatkan nama mereka. Kan begitu kan? Menolong orang lain dilihat, namun sebenarnya itu sedang menolong dirinya sendiri. Supaya naik elektabilitasnya. Dapat saudara-saudara ya? Jadi kan penipuan. Menolong terlihat, namun sebenarnya dia sedang menolong dirinya sendiri untuk naik up itu dan seterusnya. Dan juga kira-kira dia ingin berbuat baik kan itu kan? Namun sebenarnya enggak, dia ingin berbuat baik kepada diri sendiri dalam artian yang negatif. Yaitu dia hanya ingin mengutamakan dirinya sendiri. Seolah-olah dia memperdulikan orang lain kan? Yes, namun enggak, no. Dia memperdulikan dirinya sendiri. Nah itulah yang dinamakan munafik Bapak Ibu. Dapat sekarang ya. Jadi munafik itu dua topengnya. Jadi kita bisa lihat. Dalam faktanya memang di kasat mata dia menolong orang lain. Namun pada etikanya, etika moralnya, dia sedang menolong dirinya sendiri. Pada faktanya memang seolah-olah dia memperhatikan orang lain. Namun pada realitanya, masuk kepada psikologinya, dia sedang memperhatikan dirinya sendiri. Seolah-olah memang dia sedang berempati kepada orang lain. Yes. Namun sebenarnya enggak. Dia sedang berempati kepada dirinya sendiri. Seolah-olah dia sedang mengangkat orang lain. Namun sebenarnya enggak. Psikologinya, dia sedang mengangkat dirinya sendiri. Dapat saudara-saudara ya? Itulah makanya Yesus katakan, hai orang-orang munafik. Jadi kita bisa tahu, orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Saya tidak mau jauh nanti susah. Masih ingat cerita tentang 4 perempuan yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu? 4 perempuan yang sedang nongkrong di sebuah kafe. 3 orang sudah sampai di kafe itu. 1 orang nungguin. Yang 3 orang ini menceritai segala kebusukan-kebusukan dari si perempuan temannya yang belum datang itu. Ketika datang perempuan yang ditunggu-tunggu itu, yang di apa bahasa Jawanya itu, yang digosipin di situ, tiba-tiba yang satunya datang, yang mereka gosipin,
Halo, apa kabar? Luar biasa, makin cantik jeng. Kan begitu kan? Persahabatan macam apa itu Bapak Ibu? Nah itulah, tentu saya nggak mau lebih lebar, namun itu adalah salah satu contoh supaya tidak bermuka dua. Izin Bapak Ibu Saudara ya, saya menyampaikan apa yang memang tertera di sini. Munafik dibahas, oke. Saya bahas ya, munafik Bapak Ibu Saudara. Oke, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengelabui mata orang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika engkau memberi sedekah, yang tadi kan jangan mencanangkan, sudah ada solusi yang pertama. Jangan mencanangkan, jangan mengumumkan, jangan mempopulerkan, jangan men-share-nya di depan publik. Yang kedua solusinya, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas. Bapak Ibu Saudara, ada dua solusi kan? Bagaimana cara memberi sedekah yang benar? Jangan mencanangkan, itu kan? Yang kedua adalah jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tentu ini bahasa antropomorfisme supaya dimengerti oleh orang. Ini tentu tidak dilihat, tidak literal kan? Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini kan tidak literal tuh kan? Karena tangan kiri tangan kanan kan nggak hidup kan gitu kan? Ini adalah sebuah metafor, ini sebuah hiperbola sebenarnya juga, metafor, hiperbola, antropomorfisme, supaya kita mengerti bahasa-bahasa puisi loh Bapak Ibu, bahasa-bahasa puisi. Nah kita nanti akan lihat arti jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Sedekah hendaknya dilakukan secara tersembunyi, itu poinnya. Sedekah hendaknya dilakukan secara tersembunyi. Pemberian sedekah bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Yes. Pemberian sedekah bukan mencari pujian dari orang lain. Pemberian sedekah bukan untuk mencari kepuasan diri sendiri atau memuji diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada dua arti. Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jadi ini berbicara tentang tangan kiri, tangan kanan adalah orang-orang terdekat kita itu. Itu seluruh ahli tafsir sepakat. Jadi apa yang diperbuat tangan kiri, ya janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, orang-orang terdekat kita tentunya lebih mengetahui kita kan. Terkadang kita memang enggak memberikan perbuatan baik kita, enggak men-sharekan perbuatan baik kita kepada orang-orang di luar, enggak. Namun kepada teman-teman sedekat kita atau kepada suami kita, istri kita kan. Nah kata yang dikatakan apa? Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ada orang-orang yang memberi luar biasa. Dia tersembunyi luar biasa. Namun ketika masuk kepada pihak-pihak keluarganya, orang-orang terdekatnya, mulai itu. Wah aku tuh sana loh, itu loh. Bapak Ibu dapat kan maksudku kan? Jadi dia enggak mempubliknya ke depan publik orang-orang yang di luar, orang-orang yang jauh teman-teman. Namun ke orang-orang terdekatnya, itu dipublish dia itu gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu pun ternyata nggak boleh. Itu arti jangan diketahui tangan kirimu apa diperbuat oleh tangan kananmu. Yang terdekat sekalipun, orang-orang terdekatmu pun nggak boleh tahu sedekahmu gitu loh. Orang-orang terdekatmu tuh nggak boleh tahu sedekah. Makanya sedekah itu harus dilakukan secara tersembunyi. Yang kedua arti jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itu sedang berbicara tentang bahkan sedekahmu pun itu nggak boleh kamu banggakan gitu. Sedekahmu. Jadi ada orang-orang Bapak Ibu, dia tidak mempublishnya keluar, orang-orang terdekatnya tidak tahu sama sekali sedekah-sedekahnya Bapak Ibu. Dia melakukan dengan tersembunyi. Namun Bapak Ibu, sampai di kamar Bapak Ibu, siapa dulu dong? Dia berbicara kepada dirinya sendiri Bapak Ibu. Yes, Bapak Ibu dapat ya. Dia tidak mempublish di luar, di sana, tapi dalam hatinya masuk kamar dia. Oh, siapa dulu dong? Daud. Siapa dulu dong ini, siapa dulu dong ini. Jadi itu pun tidak boleh Bapak Ibu. Itu artinya apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kirimu tidak boleh diketahui oleh tangan kananmu. Atau janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Berbicara tentang orang-orang terdekat pun tidak perlu mengetahui sedekahmu. Yang kedua, bahkan dirimu sendiri pun tidak boleh berbangga atas apa yang menjadi pemberian-pemberianmu Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dia mempublishnya di luar dan juga dia meninggikan dirinya sendiri di
dalam ruang tertutup Bapak Ibu. Namun Alkitab menjelaskan hal yang sangat rinci kepada kita. Orang-orang terdekatmu pun gak boleh tahu sedekahmu. Maksudnya adalah gak boleh dipublish gitu, gak boleh diumumkan pakai tong tang 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 tang. Itu bahasa literalnya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berbicara masalah tempat, enggak, namun berbicara masalah hati atau motivasi Bapak Ibu. Jadi bagaimana Daud untuk memberi sedekah? Berikanlah sedekah dengan tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Karena di ayat yang keempat itu kan dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Begini Bapak Ibu, saya tahu ada banyak ideologi kita yang kita pahami hari ini. Pemahaman kita. Namun baiklah, seluruh ideologi pemahaman kita kan berbeda-beda kita kan. Maksudnya kan pendidikan itu kan mempengaruhi. Didikan orang tua itu kan mempengaruhi kan. Dan juga sekolah kita mempengaruhi. Dari mana kita bergaul juga kan mempengaruhi kebenaran-kebenaran sosial yang ada dalam benak kita. Nah, mungkin ada yang berpendapat enggak apa-apa dipublish, mungkin kan, saya kan enggak tahu. Namun mari kita tunduk kepada satu moral yang paling tinggi, yaitu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab berkata dengan jelas, saya juga sudah lihat bahasa aslinya, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Yuk mari memberi sedekah dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada sebuah paradoks iman Kristen yang hari ini baru Bapak Ibu akan ketahui. Paradoks itu seolah-olah bertentangan namun sebenarnya tidak. Itu arti paradoks. Paradoks yang pertama adalah ketika engkau memberi namun mengumumkan, maka engkau tidak akan mendapat upah. Namun ketika engkau memberi sedekah tidak mengumumkan tersembunyi, maka engkau akan mendapatkan upah. Itu paradoks Bapak Ibu. Memberi namun mempublish enggak dapat upah. Namun memberi tidak dipublish, tidak bermegah dan tidak sombong, tidak ria, maka itulah yang mendapat upah. Itu kan paradoks Bapak Ibu. Tersembunyi dapat berkat, dibuka besar-besar enggak dapat berkat. Nah, ini merupakan paradoks iman Kristen Bapak Ibu. Yuk mari kita memberi dengan tersembunyi seluruh sedekah-sedekah kita. Oke, selanjutnya beberapa bagian terakhir. Sedekah hendaknya dilakukan secara tersembunyi, pemberian sedekah bukan. Oke, ini sudah. Tidak diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu, sudah saya bahas. Orang yang paling dekat tidak boleh pamer. Tidak boleh pamer maksudnya Bapak Ibu, maafkan saya. Bukan tidak boleh tahu mungkin ya, maafkan saya. Ya, orang terdekat tidak boleh pamer. Tidak boleh pamer dengan orang terdekat. Kemungkinan orang terdekat tahu kita memberi sedekah. Namun tidak boleh pamer, izin tadi saya ralat. Tidak boleh pamer kepada orang-orang terdekat kita tentang sedekah kita. Namun juga terhadap diri sendiri juga tidak boleh pamer Bapak Ibu tentang sedekah-sedekah kita. Kan ada itu. Saya jujur Bapak Ibu, saya orang yang to the point Bapak Ibu. Kadang juga kalau memberi nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tapi sampai di rumah tuh, udah mulai goyang-goyang badanku itu. Wah, siapa dulu dong gitu kan. Iya kan, itu otomatis loh Bapak Ibu, serius. Itu makanya dosa otomatis. Saya bahkan nggak malu mengatakan itu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, contoh ngajar dan seterusnya, mungkin totalitas tanpa batas. Wih bagus, senang rasanya. Sampai di rumah kita mulai bangga terhadap diri sendiri gitu. Maksudnya pamer kepada diri sendiri, itu pun sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh Bapak Ibu. Oke, mengapresiasi terhadap pekerjaan kita boleh. Namun apa istilahnya Bapak Gembala? Euforia berlebihan ya istilahnya ya. Itu juga tidak boleh untuk hal-hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu pelajaran yang penting bagi kita untuk hari ini. Refleksinya, jika kita melakukan semua kebaikan secara tulus hanya untuk kepentingan orang lain dan kemuliaan Allah, ingat, memberi secara tulus. Kalau orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat bukan memberi secara tulus dan kepentingannya pun bukan untuk kepentingan orang lain, namun untuk kepentingan diri sendiri. Itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun hal yang kita pelajari hari ini, mari kita melakukan semua kebaikan secara tulus hanya untuk kepentingan orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hal ini justru memberi upah kepada kita. Bapa di surga mengawasi segala tindakan kita di bumi, bahkan yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi. Ini adalah sebuah paradoks ilahi, ini tadi sudah saya sampaikan. Orang yang menginginkan sesuatu dari perbuatan baiknya, ini paradoksnya. Orang yang menginginkan sesuatu dari perbuatan baiknya justru tidak akan mendapat apa-apa.
Sebaliknya orang yang tidak mengharapkan apa-apa dari kebaikannya justru mendapat pahala. Ini paradoks Bapak Ibu. Orang yang menginginkan sesuatu dari perbuatan baiknya malah tidak akan dapat upah. Namun orang yang tidak mengharapkan apa-apa dari perbuatan baiknya itu malah yang mendapatkan upah. Nanti buat status Bapak Ibu Saudara ya. Buat status ini untuk kita bisa mengingat firman Tuhan ini saudara-saudara. Ini saya kutip dari dosen saya Pak Yakub Trihandoko. Sebisa mungkin setiap pemberian tidak usah diketahui oleh orang lain. Jika identitas kita terpaksa diketahui oleh orang lain, ingat, jika identitas kita terpaksa diketahui oleh orang lain, berdoalah agar hati kita tetap terjaga dari kesombongan. Bagi kita yang jarang berkorban secara materi atau memberi terlalu sedikit, mari kita tingkatkan pemberian kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saya coba cari apakah aplikasi yang real untuk jemaat ini kan begitu kan. Nggak boleh memamerkan oke, tapi mendaratnya itu apa gitu kan. Saya coba baca-baca punya dosen saya. Jadi jikalaupun identitas kita sudah diketahui Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan supaya hatimu terjaga dari kesombongan. Dan bagi kita mungkin yang sulit bersedekah, marilah pengorbanan kita tingkatkan, pemberian kita baik secara kualitas maupun kuantitas Bapak Ibu Saudara. Bagian-bagian terakhir sebagai konklusi atau kesimpulan, saya sudah menyelesaikan ayat pertama sampai ayat yang keempat. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah jangan melakukan kewajiban agama supaya dilihat oleh orang. Kewajiban agama berbicara tentang kebenaran ritual yang tadi supaya dilihat orang. Jangan beribadah ke sini Bapak Ibu supaya orang-orang nilai engkau baik. No Bapak Ibu. Kita ke sini supaya jadi baik Bapak Ibu, bukan supaya terlihat baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dilihat orang baik. Jangan mewalikan kejagaan agama, pelayanan supaya terlihat baik, jangan melakukan hal itu. Apabila memberi sedekah jangan mencanangkan atau jangan mengumumkan, memamerkan, itu mencanangkan artinya. Apabila memberi sedekah jangan memegahkan diri. Ingat, jangan memegahkan diri sendiri juga tidak boleh, harus diantisipasi. Bapa melihat yang tersembunyi dan akan membalaskannya. Sebagai bagian penutup Bapak Ibu Saudara, ada seorang dokter, saya lupa negaranya mana, seorang dokter, dia sedang mengoperasi seorang ibu yang sedang melahirkan. Namun ibu ini prematur Bapak Ibu Saudara, anaknya itu lahir prematur Bapak Ibu. Seorang dokter yang sudah sangat tua, dia dokter yang sangat tua, sudah prematur, lahir prematur, tidak ada yang mau menjaga. Ibunya pun tidak mau menjaga anak yang prematur ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah lahir anak yang prematur ini kisah nyata. Lahir anak yang prematur ini, tidak ada yang mau menjaganya. Akhirnya dokter ini ambil alih. Dia merawat anak yang prematur ini, yang lahir hanya satu, yang seperti botol Bapak Ibu. Ada gambarnya itu. Dia rawat dengan baik, Dia sekolahkan sampai SMA atau sampai SMP, saya lupa, izin bisa diralat. Dan setelah itu dia lepaskan anak ini untuk melanjutkan pendidikan ke tempat yang luas. Dan dokter ini kemudian pensiun. Dan setelah itu dokter ini sedang naik mobil Bapak Ibu, tiba-tiba kecelakaan dokter ini. Terbakar mobilnya, serius terbakar. Enggak ada yang menolong sedikit pun, tidak ada yang menolong. Tiba-tiba ada seorang anak berlari menolong, membuka pintu mobil yang terbakar itu sendirian dia sampai terbakar tangan lengannya itu. Dibuka, ditolong, diangkat dan dimasukkan ke rumah sakit. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang menolong itu? Ternyata anak yang prematur itu Bapak Ibu. Bukan direncanakan. Artinya apa Bapak Ibu? Dari pembelajaran itu, pemberian yang tersembunyi, Bapa yang melihat dari surga akan membalaskannya kepada segala sedekah yang tersembunyi akan dibalaskan Tuhan kepadamu dengan cara engkau tahu atau engkau tidak tahu. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi lihatlah, segala perbuatan baik akan kembali kepadamu. Perbuatan baik tidak akan mungkin salah alamat, enggak mungkin. Perbuatan baik akan selalu kembali kepadamu dengan cara yang engkau ketahui atau dengan cara yang tidak engkau ketahui Bapak Ibu. Mari memberi dengan ketulusan hati. Jangan ada lagi riya, jangan ada lagi sombong, jangan ada lagi bermegah, jangan ada lagi pamer. Bahkan tidak boleh pamer kepada orang terdekat tuh, bahkan tidak boleh pamer kepada diri sendiri. Mari memberi dengan segala ketulusan demi kepentingan orang dan demi kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, amin, demikian firman Tuhan.
izin Bapak Ibu Saudara, saya punya waktu kira-kira 5 menit saja untuk saya menyampaikan pesan dari Mayor Jenderal Muhammad Fajar selaku Dirjen Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Negara yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun ini dia sudah menjabat. Saya ingin menyampaikan pesannya adalah mari kita semua, karena saya lebih dekat ke masyarakat Bapak Ibu, karena saya kan bintal bimbingan rohani dan mental, saya dipesankan yang perwira-perwira itu sesuai dengan bidang-bidang mereka. Mari kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jangan ada orang yang melenceng dari Pancasila. Serius Bapak Ibu, jangan ada orang yang melenceng dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila dan undang-undang itu merupakan kitab suci kita semua Bapak Ibu. Itu kitab suci kita. Oke lah, ada yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila, oke lah. Namun kami semua selalu dikurung dalam ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang bertanya juga tentang saya. Ini mungkin sekali dan terakhir saya akan sampaikan Bapak Ibu, kenapa sih Daud bisa melayani, bisa juga sebagai TNI? Ini kan hal yang baru nih. Apakah Daud ini jelas nggak Daud ini kan gitu kan ya? Saya jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu bisa melihat nama saya dan ada di sini dinamakan TNI KC Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu Saudara ya, TNI KC. Artinya komponen cadangan Bapak Ibu atau komando cadangan. Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Di dalam pertahanan negara itu terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan komponen utama, ada yang dinamakan komponen cadangan, ada yang dinamakan komponen pendukung. Itu adalah pertahanan dan keamanan negara. Komponen utama yaitu adalah TNI. Komponen cadangan itu juga adalah TNI, namun TNI yang profesi. Yang komponen pendukung itu adalah masyarakat sipil yang kita semua beserta dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dan juga BRIMOB, polisi itu juga masuk di dalam komponen pendukung. Jadi komponen utama TNI, komponen cadangan juga adalah TNI namun profesi, dan komponen pendukung adalah masyarakat sekitar beserta dengan fasilitas yang ada, dan itu beserta dengan juga dengan Polri dan polisi BRIMOB itu juga adalah komponen pendukung. Nah Bapak Ibu, saya sebagai komponen cadangan dari TNI Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa komponen cadangan? Komponen cadangan itu dia bisa kembali ke profesinya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang TNI. Itu adalah komponen cadangan. Ini masih baru Bapak Ibu Saudara. Makanya ini saya sampaikan untuk mobilisasi juga supaya Bapak Ibu tidak kaku dengan hal ini. Jadi ada komponen cadangan TNI. Jadi dia tetap TNI dan bisa kembali kepada profesinya dan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang atau nilai dirinya sebagai seorang TNI. Namun dengan tugas-tugas khusus. Kapan kami menjadi dinas Bapak Ibu? Kami akan dinas sekali sebulan, nanti kami akan latihan tembak. Kayak kemarin kami latihan tembak, dan tanggal 1 nanti saya juga latihan tembak untuk pengasahan kembali, untuk menghangatkan kembali, mengevaluasi latihan tembak setiap sekali sebulan. Nanti kami di ABD Saleh, saya di ABD Saleh, Lanut ABD Saleh. Dan yang kedua itu nanti kami aktif. Nah, yang kedua adalah ketika ada nanti bencana alam yang ada di sekitar, saya aktif. Jadi aktif saya ketika tembak yang setiap hari, yang setiap bulan dimobilisasi, kadang 2 kali sebulan dimobilisasi, dan juga ketika ada bencana alam. Yang ketiga nanti saya akan bersinergi dengan Koramil dan Kodim yang ada di sini. Koramil Kodim yang ada di sini hari Senin saya akan lapor ke Dandimnya, dan nanti tugas-tugas mereka yang mungkin sedikit terkendala bisa nanti saya membackupin Bapak Ibu. Jadi saya merupakan komponen yang sipil militer. Ini terobosan baru Bapak Ibu, serius. Ini terobosan baru dari TNI. Sehingga ini nanti kok Daud bisa gini gitu loh, supaya nggak salah. Saya menyampaikan hukumnya dulu. Jadi saya masuk kepada sipil dan juga saya masuk kepada militer. Dua-duanya saya imbang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya itu caraka istilahnya. Penyambung pesan dari sipil ke komponen utama Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya juga bisa masuk ke komponen utama. Namun jikalau saya masuk ke komponen utama, saya tidak bisa lagi masuk ke hal-hal sekuler atau ke profesi saya. Maksudnya saya bisa ke sini enggak. Saya harus dinas setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu namanya komponen utama. Namun kalau komponen cadangan dianya, makanya TNI KC di sini dia masuk ke profesinya lagi dan bisa juga militer dan seterusnya.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, jikalau untuk masuk ke komponen utama, nanti ada lagi pendidikan-pendidikannya untuk masuk ke komponen utama. Tinggal pendidikan 3 bulan lagi masuk ke komponen utama. Namun sampai hari ini saya masih menetap untuk menjadi komponen cadangan. Tidak mengapa, tetap berinteraksi dengan, malah sayap saya lebih banyak. Saya sebenarnya diminta, jujur Bapak Ibu, ini mimbar yang sangat agung, saya diminta untuk standby di Lanut Sulaiman Skadik Purat Wing Kopasgat 802 Bapak Ibu, karena memang sangat dibutuhkan di sana. Namun saya pikir ini saya kan tidak terlalu suka yang yang setiap monoton begitu kan. Ya izin Bapak Ibu ya, bisa melebarkan sayap, bisa menjadi berkat dan tetap juga dalam sipil dan tetap terkoordinasi, tetap termonitoring. Akhirnya oke. Ada lagi pula mungkin saya berpikir masih dibutuhkan di sini, saya berpikir masih dibutuhkan di sini, oke. Semua itu tidak ada intervensi dari siapa-siapa, serius. Tidak ada intervensi dari jemaat atau dari Bapak Gembala, no. Semua itu saya putuskan dari perenungan diri sendiri. Supaya nggak salah nantinya, harus saya sampaikan sekarang. Tidak ada, dipaksa Daud itu, no. Saya memutuskan dengan diri sendiri, motivasi diri sendiri. Dikarenakan nanti mungkin suatu saat saya menilai, menimbang, mungkin rencana Tuhan, saya tidak tahu apakah saya akan masuk ke komponen utama, Tuhan izinkan, atau mungkin saya tetap akan di komponen cadangan, tetap bersinergi seperti ini, no problem. Itu saya serahkan semuanya kepada yang di atas, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah demikian juga yang terakhir Bapak Ibu. Nah kenapa saya menyampaikan dari Direktur Potensi Pertahanan Negara, begini Bapak Ibu saudara, ini bagian yang terakhir penting sekali. Sekarang musuh kita Bapak Ibu, ini rahasia di TNI yang bisa disosialisasikan tentunya, bukan dari luar Bapak Ibu, serius. Mengapa saya diambil dari profesi, masuk ke sipil dan juga semi militer dan juga masuk militer, sipil iya, militer iya, kembali ke profesi. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu? Supaya saya bisa menjadi caraka atau penyambung lidah ke komponen utama. Maksudnya begini, lawan kita dari orang-orang dalam Bapak Ibu, serius. Lawan kita dari orang-orang dalam yang tidak lagi suka akan ideologi Pancasila, yang melenceng dari ideologi Pancasila. Nah saya nanti yang tugas-tugas khusus itu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Bapulket, Badan Pengumpulan Keterangan dan seterusnya. Nah itu nanti akan saya monitoring semua Bapak Ibu saudara sekalian. Tentu ada tugas-tugas yang tidak bisa saya ceritakan, tugas-tugas khusus, namun itulah intinya kenapa saya bisa masuk Bapak Ibu saudara sekalian. Maksudnya adalah mari tetap setia di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kewarganegaraan Kesatuan. Jikalau ada orang yang berusaha mempengaruhi Bapak Ibu Saudara untuk mengindahkan atau untuk menghilangkan ideologi Pancasila, mungkin saya yang orang pertama yang akan menegur Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mungkin orang pertama yang akan melawan Bapak Ibu Saudara, karena itu sudah menjadi tugas-tugas. Oke, sampai di situ saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan. Mungkin tidak akan saya ulangi karena kami diperintahkan untuk menyampaikan diri sendiri secara tertutup sebisa mungkin, hanya sebatas yang diketahui. Oke, demikian firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu jikalau saya ada salah dalam ucapan atau terlalu cepat dalam penyampaian. Tuhan Yesus memberkati kita. Izin Pak, mari untuk segala pemain musik maju ke depan. Lagu yang terakhir tadi Pak, izin. Refrennya saja ya Pak ya. Yuk refrennya saja yuk. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Ku mau memberi, ku mau memberi hingga
mengasihi tanpa kesudahan. Izin sedang jemaat Tuhan, seperti yang saya katakan, ayat yang selalu kita baca sebenarnya memiliki nilai-nilai penting yang baru kita ketahui. Mari Bapak Ibu, mari kita memberi dengan tersembunyi, tidak perlu pamer. Yang tersembunyi istri yang diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan kebaikan dari perbuatannya, itu justru tidak mendapat upah. Namun yang tidak mengharapkan apa-apa dari segala sedekahnya, itu malah yang mendapatkan upah. Mari memberi dengan segala ketulusan jiwa, demi kepentingan manusia dan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan demi kepentingan diri sendiri atau kemuliaan diri sendiri. Yuk kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mimbar selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala firman yang telah kami dengar. Merupakan suatu pengajaran secara inti teologis, agar kami boleh mendalami apa yang dimaksud sebenarnya dari ayat-ayat yang kami baca. Tuhan, tetapi kami sangat bersyukur bahwa di samping ayat-ayat yang sedemikian teologis, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang mendampingi kami. Sehingga ayat itu bukan huruf yang mematikan, tetapi justru firman itu menghidupkan. Sehingga kami tahu arti kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tidak menulis segala kebaikan kami di atas batu cadas, tetapi kami menulis kebaikan-kebaikan kami di atas pasir laut yang akan kami lupakan. Tetapi sebaliknya kami akan menulis segala kesalahan kekurangan kami di atas batu cadas, untuk kami senantiasa mengingat betapa lemahnya, betapa buruknya keadaan kemanusiaan kami. Sehingga kami tidak mempunyai motivasi yang baik, tetapi menginginkan sesuatu untuk kemuliaan diri kami sendiri. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Engkau yang memberikan apresiasi kepada segala apa yang kami lakukan. Engkau memberikan kebaikan-kebaikan atas kami dalam motivasi kami memuliakan Engkau. Tetapi Engkau pun tetap menghargai segala kebaikan kami atas sesama manusia. Tetapi kebaikan itu akan mendapat puja-puji manusia yang sebentar akan lenyap. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami juga berdoa bagi saudara Daud yang mengambil pilihannya sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, serta wibawa rohani di dalam kehidupannya, sehingga semakin serius, semakin berhati-hati, semakin waspada di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam perjalanan hidupnya. Dia Engkau izinkan untuk menjadi seorang yang multifungsi, untuk dapat mencakup beberapa hal yang dipercayakan kepadanya. Tuhan memberkati segala kepercayaan ini supaya berhasil di dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua sebelum kami akan meninggalkan tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, kasih karunia, dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, dilengkapi dengan segala berkat-berkat apapun yang kita butuhkan, dan berkat itu menyertai kita
untuk kita juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.